Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Muhammad Raihan Ramadan dengan NIM 22101019 Program Studi Administrasi Publik. Oke, di sini saya mengambil materi interaksi sosial sebagai bahan materi untuk ujian tengah semester yang diberikan oleh Pak Endrian Bagus Prasetyo atau yang akrab dipanggil dengan Pak Tio. Baik, demi mempersingkat waktu agar tidak bertele-tele, saya akan langsung masuk kepada materi yang akan saya coba jelaskan, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu hanya sekedar curhat ataupun hanya untuk menanyakan kabar. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Tapi apakah hanya itu saja pengertian dari interaksi? Tentu saja tidak, teman-teman. Lantas, apa itu pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial atau hubungan sosial merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya harus terdapat stimulus dan respon. Perlu kita garis bawahi, peran penting interaksi ini yaitu adanya hubungan timbal balik. Stimulus di sini artinya rangsangan di mana ada seseorang yang mulai melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian, respon merupakan hasil tanggapan atas obrolan yang telah dilakukan oleh teman kita. Jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak bicara, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Lantas, apa ya ciri-ciri dari interaksi sosial? Ciri yang pertama yaitu jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Karena dalam interaksi sosial membutuhkan minimal 2 orang. Orang pertama memberikan stimulus dan orang kedua adalah orang yang memberikan respon. Jika tidak terdapat orang yang memberikan respon, maka tidak dapat dikatakan sebagai interaksi. Contohnya adalah ketika kalian bertanya tentang sesuatu hal kepada teman kalian, kemudian teman kalian menjawab, itulah yang bisa dikatakan sebagai interaksi. Kemudian yang kedua, yaitu adanya komunikasi. Tentu saja dalam berinteraksi harus terdapat komunikasi atau pesan yang ingin disampaikan di dalam komunikasi. Pesan yang ingin disampaikan tersebut juga disampaikan melalui simbol-simbol tertentu yang tentu saja harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Simbol-simbol tersebut contohnya itu ketika kalian bertemu teman kalian di pasar dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian kalian melambaikan tangan kepada teman kalian tersebut dan direspon balik dengan lambaian tangan teman yang di seberang jalan tadi. Itu sudah dapat dikatakan sebagai interaksi. Kalau lambaian tangan tersebut adalah simbol yang dimakna sebagai sapaan kepada teman kalian yang jauh jangkauan dari kalian, karena keduanya saling mengerti simbol tersebut, maka itulah yang disebut dengan komunikasi. Jadi komunikasi di sini tidak selalu berupa omongan ya, tapi bisa juga dengan simbol-simbol tertentu dalam berkomunikasi. Terdapat 2 elemen penting di dalamnya, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Kemudian dalam ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Artinya adalah interaksi sosial ini tidak terdapat batasan-batasan waktu. Kalian bisa melakukan interaksi ini di masa yang lalu, masa kini, ataupun di masa depan, sehingga tidak dapat batasan waktu kalian untuk melakukan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai. Ketika kalian memutuskan untuk berinteraksi dengan teman kalian, tentu saja di dalamnya terdapat dorongan atau tujuan kalian untuk berkomunikasi. Entah itu sebatas ingin bercerita tentang kehidupan kalian kepada teman kalian, ataupun kalian ingin bertanya tugas yang diberikan oleh dosen kalian dengan cara berdiskusi dengan teman kalian, ataupun tujuan-tujuan lainnya yang mendorong kalian untuk berinteraksi dengan orang tersebut.
Itu tadi 4 ciri dalam interaksi sosial. Tetapi tidak semua kegiatan dapat dikatakan sebagai interaksi sosial loh. Lantas apa ya kira-kira syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat yang pertama yaitu harus terdapat kontak sosial, dan syarat yang kedua yaitu harus terdapat komunikasi. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam kontak sosial. Cara yang dapat dilakukan ada 2 cara, langsung atau tidak langsung. Cara langsung disebut juga dengan primer, yang artinya kalian ini berkomunikasi dengan teman kalian secara langsung di tempat dan di jam yang sama, tidak ada batasan ataupun penghalang. Contohnya, ketika kalian mengobrol dengan teman kalian di kelas karena tidak ada media apapun di dalam komunikasi tersebut, dan dilakukan di satu waktu dan satu tempat. Itulah yang dinamakan dapat dikatakan sebagai interaksi langsung atau primer. Sementara interaksi tidak langsung disebut juga dengan sekunder. Komunikasi sekunder ini dilakukan dengan cara yang tidak langsung. Berkomunikasi dengan orang dengan media perantara. Contohnya adalah ketika kalian menanyakan kabar kepada teman atau saudara menggunakan handphone atau pesan singkat di WA, DM Instagram, atau di Facebook, ataupun di medsos lainnya. Itulah 2 cara dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi sosial. Kemudian kalau sudah ada kontak sosial, wajib adanya komunikasi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa komunikasi ini merupakan bagian penting dalam interaksi, yang artinya merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya kali ini yaitu manusia sebagai makhluk sosial tentu saja akan melakukan interaksi sosial sebagai proses dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Proses interaksi ini dapat dilakukan dari individu dengan individu, atau bisa juga interaksi dilakukan antar individu dengan kelompok. Contohnya yaitu interaksi yang terjadi di dalam kelas antara dosen dengan mahasiswanya. Dosen yang berperan sebagai individu dan mahasiswanya ini berperan sebagai kelompok. Yang terakhir yaitu interaksi dapat dilakukan juga antar kelompok dengan kelompok. Contohnya yaitu pertandingan futsal yang melibatkan 2 kelompok besar, yaitu kelompok A dan kelompok B. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan saya kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.